Dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita kepada Ananda Apiano. Silakan dipimpin. Semua siap. Berdoa. Selanjutnya kita cek kehadiran terlebih dahulu. Abel ada? Ayo. Oke. Andi. Oke. Alia. Apiano. Asasia. Betari. Patan. Haikal. Iko. Leli. Oke. Maya. Nesya. Raditya. Arif. Salma. Tiara. Waka. Desya. Pio. Zabina. Zura. Jadi semua ya. Oke, silakan dipersiapkan terlebih dahulu untuk alat tulisnya, untuk bukunya, untuk LPS silakan. Udah siap semua? Udah. Oke. Baiklah, agar kita enjoy dan relax pada pembelajaran kali ini, silakan perhatikan Ibu, letakkan tangannya di atas paha seperti ini. Oke, udah di atas paha semua tangannya. Silakan tarik nafas dan lepaskan. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Tarik nafas. Oke, sekali lagi ya. Gimana, udah relax? Udah, sekali lagi. Tekan mata di sini. Tarik nafasnya. Oke. Tepuk tangan untuk semua. Baiklah, selanjutnya adalah Ibu mau menampilkan sebuah video motivasi, yang mana video motivasi ini judulnya itu menjadi baik itu mudah. Oke, kita simak ya.
pertama dulu. Oke. Jadi yang bisa kita petik dari Rara adalah jika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha, ya. Dan kebiasaan baik dengan cara menabung. Oke. Oke. Baiklah, minggu kemarin kita belajar tentang pemerataan ekonomi, ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank. Oke. Namun sebelumnya Ibu ingin mengadakan pengetahuan awal terlebih dahulu, ya, tes. Silakan angkat tangannya yang bisa menjawab. Apa itu bank dan apa saja produk bank yang kalian ketahui? Ayo, diangkat tangannya. Zura, apa itu bank dan apa produk bank yang Zura ketahui? Bank itu adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara individu, perusahaan, pemerintah, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Oke. Sebutkan salah satu produknya, Zura. Produk bank yang Zura ketahui apa? Bank Satu saja. komersial. Oke. Belum tepat. Tepuk tangan untuk Zura. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank. Ibu tampilkan, ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah lembaga keuangan bank untuk kesejahteraan rakyat. Oke, perhatikan gambar yang telah Ibu tampilkan. Ada yang tahu maksud dari gambar ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat tangannya. Tidak apa, salah, yang penting berani berpendapat. Ayo, tangannya diangkat. Ya, tunjuk kalau tidak ada yang mau ini. Silakan Mayang. Apa yang Mayang pikirkan ketika melihat gambar ini? Mungkin karena tersebut meminjam uang ke bank atau menyimpan uang di bank. Oke, tepuk tangan untuk Mayang. Jawabannya tidak salah tetapi belum tepat. Jadi gambar ini adalah gambar seorang guru yang membawa muridnya untuk membuat buku tabungan di perbankan. Oke, ada pertanyaan? Clear ya gambarnya? Jadi menabung itu atau buku tabungan itu adalah salah satu contoh dari produk yang dihasilkan oleh bank. Oke. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami, kemudian mampu menjelaskan, dan mampu menganalisis fungsi bank untuk kesejahteraan masyarakat. Apa itu bank? Oke, jadi bank adalah secara substansial atau secara intinya bank adalah lembaga jasa keuangan yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu sebagai perantara untuk menabung seperti gambar yang telah Ibu tampilkan tadi, ya. Kemudian jasa transaksi, jika kalian ingin membayar atau membeli sesuatu dengan jarak jauh, tidak harus ke tempatnya, kalian bisa melakukan transaksi jarak jauh. Kemudian jasa pinjaman, modal usaha, dan lain sebagainya.
bank. Jadi jenis-jenis bank itu ada 3. Yang pertama adalah bank umum atau bank konvensional, yang kedua adalah bank sentral, dan yang ketiga adalah bank syariah. Oke, kita membahas bank yang pertama. Ini gambar yang telah Ibu tampilkan, ya. Bank konvensional ini ada dibagi menjadi 2 lagi. Ada bank milik negara, yaitu bank BUMN. Di sini bank BUMN itu ada Bank Mandiri, BRI, Mandiri, BNI, BTN. Ini merupakan bank milik negara Indonesia. Kemudian selanjutnya ini adalah bank swasta. Bank swasta itu adalah bank yang kepemilikannya itu dimiliki oleh swasta atau individu. Oke, ada pertanyaan? Ada yang dibingungkan? Lanjut. Oke, selanjutnya adalah bank sentral. Sentral adalah pusat, ya. Sentral itu adalah bermakna pusat. Jadi bank sentral, contoh bank sentral adalah Bank Indonesia. Jadi pusat dari segala bank yang ada di negara ini adalah Bank Indonesia. Secara sederhana Bank Indonesia ini adalah ibu dari bank-bank lainnya. Bank-bank lainnya itu ialah bank konvensional dan bank syariah. Oke. Kemudian fungsi dari bank sentral atau BI ini ada 4. Fungsi yang pertama itu mengatur stabilitas keuangan negara. Kemudian yang kedua itu mencetak uang. Jadi uang kita, rupiah itu dicetak oleh Bank Indonesia, kemudian disalurkan ke bank-bank lainnya. Oke. Fungsi yang ketiga adalah pengawasan dan pengaturan perbankan. Jadi Bank Indonesia ini mengawasi bank konvensional dan bank syariah yang ada di bawahnya. Dan yang terakhir itu adalah stabilitas keuangan. Jadi Bank Indonesia ini menstabilitaskan nilai rupiah ketika ditukar dengan mata uang yang lain. Oke. Selanjutnya adalah bank syariah. Jadi bank syariah ini sama seperti bank konvensional, hanya saja yang berbeda, bank syariah ini mengikuti syariat agama, sedangkan bank konvensional ini hanya mengikuti aturan dunia saja. Untuk perbedaan yang paling signifikan dari bank syariah dan bank konvensional itu pada produknya. Bank syariah ini tidak menawarkan produk uang, dia tidak meminjamkan uang, karena di dalam agama, khususnya agama Islam, mungkin teman-teman yang beragama atau yang non muslim nanti bisa sharing ya gimana menurut agamanya kan untuk aturan penjualan uang atau peminjaman uang ini. Tapi di dalam agama Islam itu bank syariah memperjualbelikan uang itu hukumnya riba atau haram, ya. Itulah mengapa bank syariah ini tidak memperjualbelikan uang. Nah, sedangkan bank konvensional dia selain barang, ya, seperti emas, motor dan sebagainya, dia juga meminjamkan modal usaha atau uang. Oke. Kemudian fungsi bank syariah, ya, ada 3. Untuk menabung, sebenarnya tidak hanya 3, tapi pada intinya yang berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Di sini Ibu ambil intinya saja. Untuk menabung, kemudian untuk jasa pembiayaan, ya, pembelian kredit seperti hunian atau rumah, itu namanya KPR, ya, kalau di dalam dunia perbankan. Kemudian untuk pembiayaan mobil, motor dan emas, selain uang tunai. Dan yang ketiga itu untuk kegiatan transaksi keuangan. Jadi bank syariah ini juga mempunyai fitur untuk kalian mentransfer uang atau membayar sesuatu dengan jarak jauh. Oke. Berikut gambar yang telah ditampilkan adalah produk bank untuk kesejahteraan rakyat. Untuk gambar yang pertamanya itu adalah gambar dari kartu. Oke, benar, ya. Dan fungsi dari kartu ini untuk memudahkan kita dalam bertransaksi jarak jauh. Kemudian ada gambar asuransi, ya. Ada untuk kesehatan, aksiden, kemudian ada untuk properti, kemudian ada untuk
aksiden tadi untuk kecelakaan. Jika kalian misal kecelakaan ada jaminannya, maka asuransi kecelakaan tersebut akan cair. Kemudian ada health kesehatan, ada asuransi jiwa, life, asuransi kendaraan juga. Contoh dari asuransi kendaraan ini, misal motor kalian kreditnya di bank yang membiayai kreditnya. Nah, motor tersebut rusak, ya kan? Jadi ketika kreditnya itu belum lunas, maka asuransinya akan keluar, ya, untuk jaminan dari kendaraan yang rusak sebelum lunas. Oke, kemudian ada KUR, kredit usaha rakyat. Untuk bentuk nyatanya ini adalah peminjaman modal usaha berupa uang tunai. KUR ini adalah salah satu produk dari Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kalau bank di Sumatera Barat, Bank Nagari. Oke, jadi for your information, Bank Nagari itu hanya ada di Sumatera Barat. Adalah bank lokal milik Sumatera Barat. Kemudian ada kredit, ya. Nah, kredit ini bisa kredit hunian yang seperti jelaskan tadi, berupa rumah, ya, KPR namanya. Kemudian ada kredit mobil, ada kredit motor, dan ada kredit emas. Apa yang dimaksud dengan kredit? Kredit itu adalah pembelian barang dengan cara menyicil. Oke? Jelas? Kemudian adalah manfaat bank untuk kesejahteraan rakyat. Yang pertama adalah untuk akses modal. Maksudnya adalah akses modal ini adalah pinjaman untuk modal usaha, ya. KUR BRI tadi dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada untuk pendidikan, kemudian perumahan, bisnis, kendaraan, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu keamanan dan penyimpanan data kalian itu aman di perbankan. Kemudian yang ketiga adalah layanan transaksi dan pembayaran jarak jauh yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah tempat menabung yang aman. Sebenarnya masih banyak lagi manfaatnya, tetapi di sini Ibu simpulkan saja atau Ibu ambil intinya saja, manfaat bank yang benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari untuk kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke. Baiklah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin didiskusikan atau kita lanjut? Oke. Baiklah, selanjutnya adalah kita akan presentasi kelompok, ya. Minggu sebelumnya udah Ibu bagi, ya, kelompoknya, ya. Untuk kelompok pertama, di mana kelompok pertama? Oke, ini kelompok pertama, ya. Kelompok kedua di mana? Oke, kelompok kedua, kelompok tiga. Oke, ini kelompok keempat pastinya, ya. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah kasus yang tentu saja berkaitan dengan lembaga keuangan bank. Silakan disimak. Dari kasus ini kalian akan menjawab pertanyaan. Nanti Ibu bagikan gambar kerjanya dan akan dipresentasikan, dan kelompok lain akan menanggapi dari apa yang telah kalian presentasikan atau jawaban dari kelompok kalian masing-masing. Oke, sebentar, ya. Ibu jelaskan sedikit, ya. Jadi kasusnya ini adalah pembobolan M-Banking. Apa itu M-Banking? M-Banking itu adalah fitur dari bank untuk transaksi, ya, pembelian barang dan lain sebagainya itu yang diintegrasikan atau yang dimasukkan ke dalam handphone ponsel. Oke. Jadi M-Banking ini berfungsi untuk melakukan transfer bisa di mana saja. Tidak harus kalian membawa kartu ATM ke ATM, tetapi kalian bisa transfer melalui M-Banking. Itu secara sederhananya, ya. Oke, lanjut. Silakan disimak.
tinggal 5 menit lagi. Silakan dipikirkan dan dituliskan. Nanti kita masuk ke presentasi ya. Waktunya 5 menit lagi. Ya, silakan dipercepat waktunya yang sebentar lagi. Kelompok 2 udah selesai tadi ya? Udah selesai. Kelompok mana lagi yang udah selesai? Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan kelompok 1 dan 4 selesaikan. Oke, kelompok sudah. Silakan persiapkan performa atau penampilan terbaik nanti ya pada presentasi. Oke, baiklah, waktunya telah selesai. Ya, sudah selesai. Udah siap kelompok 4? Ya, oke, udah siap semua ya. Oke. Baiklah, sebelum presentasi kita tepuk semangat dulu. Oke? Perhatikan Ibu. Ini ya. Atau udah ada yang tahu tepuk semangat itu bagaimana? Ada? Jadi tepuk semangat itu seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke? Ibu butuh 1 orang untuk memimpin. Silakan, ada kata selipatan. Oke, sudah hafal tadi? Intinya? Oke, lakukan sebanyak 3 kali. Oke, silakan Pak. Tepuk semangat. Semangat. Ayo lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ayo sekali lagi.
Tepuk semangat. Oke, terima kasih Pak Tan. Baiklah, kita masuk ke sesi presentasi. Silakan maju kelompok 1. Maya, Alia, Pio, Tiara, silakan maju. Oke, untuk kelompok lainnya silakan diperhatikan nanti di sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin menanggapi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi
aja ya, tadi Ibu sudah mengenalkan. Sudah kenal semua kan ya di sini? Dibuka, disampaikan, nanti buka sesi diskusi dan debat. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan, yaitu apa saran kalian untuk masalah nasabah tersebut yang akan dijawab oleh saya. Bank harus menindaklanjuti pegawainya yang melakukan kejahatan jual beli data nasabah tersebut. Dan bank harus menjaga data pribadi nasabah dan memberikan kembali hak nasabah yang dirugikan pihak bank. Baiklah, itu pendapat kami dari kelompok 2. Adakah yang ingin menanggapi hasil diskusi kami? Baiklah, perkenalkan nama saya Fatar Sudairawan. Saya berasal dari kelompok 4. Sarannya sangat bagus. Sedikit tambahan dari kelompok kami, yaitu dari video tersebut kita bisa mengambil pelajaran agar kejadian serupa, yaitu pembobolan m-banking tersebut tidak terjadi kepada kita ataupun orang-orang terdekat kita. Baiklah, terima kasih atas tanggapan kelompok 4. Masih adakah yang masih ingin menanggapi? Tidak. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertama.
Oke, benar. Dari kasus tadi adalah harus lebih teliti dalam menggunakan data ataupun menggunakan data ya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Betari kesimpulan dari Ibu ya. Jadi Ibu sepakat dan benar apa yang dikatakan Betari bahwasanya ketika data kita itu sudah ada di pihak suatu perusahaan, baik itu perbankan atau perusahaan lainnya, maka data kita itu telah dipegang oleh mereka. Oke, jadi kasus tadi membahas tentang oknum dari pegawai bank yang menyalahgunakan data nasabah atau memperjualbelikan data nasabah yang digunakan untuk menguntungkan diri sendiri dengan membobol m-banking ya, karena data pribadi itu berupa slip atau KTP juga, ada berupa SIM dan juga email. Jadi dia membobol itu melalui emailnya ya. Jadi untuk lembaga keuangan ataupun perusahaan diharapkan agar lebih tegas kepada pegawainya ya, yang tidak jujur dan tidak amanah terhadap data-data nasabah yang telah mempercayakan data-data pribadinya ke lembaga keuangan tersebut. Oke? Baiklah, selanjutnya adalah post test dengan pertanyaan yang sama di awal tadi ya kan. Pertanyaannya itu adalah setelah kita melakukan serangkaian pembelajaran, tentu saja sudah ada pengetahuan ya sebelum kita melakukan pembelajaran. Oke, pertanyaannya adalah apa itu bank dan sebutkan contoh produk bank yang Anda ketahui untuk kesejahteraan masyarakat. Silakan, siapa? Silakan diangkat tangannya. Oke. Oke. Satu saja. Selebihnya Ibu bagian kertas supaya kalian bisa menulis. Ibu tahu kalian sebenarnya paham tetapi masih malu-malu ya dalam menyampaikan idenya, tidak mengapa. Oke, satu saja. Nanti Ibu akan kalian silakan menuliskan tempat jawabannya. Siapa? Yang ada di pikiran kalian silakan disampaikan. Satu saja. Siapa? Ayo, harus berani loh berpendapat. Ketua kelas, coba Apiano, apa Apiano? Apa yang dimaksud dengan bank dan sebutkan satu saja contoh dari bank. Yang ya, yang Apiano ketahui aja. Jelaskan pakai bahasa Indonesia ya. Ayo. Ayo silakan. Oke. Terima kasih kepada Apiano. Silakan. Tangan yang berbeda. Baiklah. Dari dua pertanyaan tadi, silakan tuliskan di kertas masing-masing. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Nanti langsung dikumpulkan ke depan. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Soalnya tadi adalah apa itu bank dan sebutkan produk bank yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Tidak usah pandang-pandang jawabannya, apa yang kalian pikirkan silakan dijelaskan dan silakan dikumpulkan ke depan.
Jadi di pembelajaran selanjutnya Ibu harap untuk Anda sekalian, ya, walaupun benar dan salahnya itu belakangan, yang penting kalian berani dulu berpendapat, sampaikan apa yang ada ya dalam pikiran kalian, oke? Agar Ibu bisa tahu anak-anak Ibu ini sudah paham atau belum, ya. Tapi setelah Ibu lihat sekilas tadi, jawabannya sepertinya sudah paham, ya. Ini saja hanya butuh keberanian kan dalam berpendapat. Oke, jadi kita buat ya untuk minggu depan kita buat perjanjian ya supaya ketika Ibu melemparkan pertanyaan tidak ada lagi yang tidak mau mengangkat tangan atau tidak mau menjawab. Oke? Janji? Janji ya? Oke, nice. Oke, jadi dari serangkaian pembelajaran kita tadi, kita akan merefleksikannya ya. Tapi sebelum merefleksi, silakan ada yang masih bingung
Baiklah, minggu depan kita akan mempelajari tentang materi lembaga keuangan non bank. Apa itu lembaga keuangan non bank? Non bank itu artinya lembaga keuangan bukan bank. Ya, salah satu contohnya apa sama? Ya, koperasi ya itu bukan non bank. Yang paling dekat dengan kita? Pinjol. Ya, pinjaman online. Benar, tapi jangan sampai kalian terjerat ya. Jangan sampai pinjol ya. Oke. Nah, yang paling terdekat lembaga keuangan non bank itu di sekolah ini adalah koperasi. Koperasi sekop. Ya. Itu adalah usaha SMPN 20 ada. Siapa targetnya? Siswa. Jadi targetnya adalah kalian sebagai konsumen, ya. Oke. Jadi udah tahu nih ya untuk materi minggu depan. Silakan kalian baca RS-nya tentang lembaga keuangan non-bank, ya. Tidak hanya dari LKS, bisa dari buku paket ataupun bisa searching di handphone kalian masing-masing tentang lembaga keuangan non-bank ya. Oke. Agar pada pertemuan selanjutnya kita bisa berdiskusi ya secara aktif. Oke? Oke, baiklah. Itu saja ya. Pada ini Ibu ucapkan terima kasih. Silakan dipimpin doanya, Afiano. Siap. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Afiano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, silakan bukunya dimasukkan. Silakan pulang. Silakan kondusif.